Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita akan melanjutkan kuliah Fisika Matematika 1, yakni untuk membahas soal latihan untuk pokok bahasan deret binomial dan deret Fourier. Ya, kita mulai untuk deret binomial dulu ya. Nah, sebagaimana sebelumnya telah kita pelajari pada pertemuan yang lalu bahwa deret binomial itu sesungguhnya diturunkan dari deret Maclaurin sebagaimana diberikan persamaan yang ditunjukkan seperti ini. Dipandang sebagai 1 tambah X pangkat N sama dengan 1 tambah NX tambah N kali N kurang 1 per 2 faktorial X kuadrat tambah N kali N kurang 1 kali N kurang 2 per 3 faktorial X pangkat 3 tambah N kurang N kali N kurang 1 N kali N kurang 2 kali N kurang 3 per 4 faktorial X 4 pangkat 4 faktorial. Jadi tampak polanya ya, pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4. Begitu pula untuk penyebutnya ya, mulai dari 1 faktorial, 0 faktorial, 1 faktorial, 2 faktorial, 3 faktorial, 4 faktorial, dan seterusnya. Nah, bagaimana bisakah ini sebenarnya bernilai negatif? Tentu saja bisa ya. Jadi di sini bernilai negatif tandanya. Maka seperti apa deretnya? Maka analogi saja, hanya tandanya yang berubah. Berarti semua yang X ya, yang semua yang X-nya berubah tanda menjadi negatif. Jadi akhirnya di suku kedua di sini positif, di sini negatif karena dia berpangkat 1. Ingat bahwa bilangan negatif yang berpangkat ganjil nilainya adalah negatif. Kemudian yang berpangkat positif maka nilainya adalah positif. Negatif maka nilainya juga negatif, dan seterusnya. Nah, langsung aja kita ke contoh soal dan pembahasannya. Misalkan diberikan soal sebagai berikut. Hitunglah akar 1,2 dengan menggunakan deret binomial. Jika melihat ini ya, sesungguhnya ini gampang sekali, tinggal picik itu ya, picik kalkulator atau di Excel atau alat hitung lainnya sudah dapat nilainya ya, akar dari 1,2. Tapi kita coba-coba ini nggak mau yang mudah-mudah, pengen yang sulit-sulit yang menggunakan deret binomial ya. Jadi ini contoh penerapan deret binomial tadi untuk menghitung suatu nilai seperti ini ya, diberikan contoh. Yuk kita lihat. Berarti untuk akar 1,2 ini dibawa dalam bentuk atau dianalogikan dengan deret binomial tadi. Ya, seperti apa akar 1,2 ini agar dia seperti dengan deret binomial. Ya. Nah, seperti ini ternyata. Akar 1,2 itu tak lain adalah 1 tambah 0,2 pangkat 1/2, ya kan? Jadi kita pecah aja di dalam pecah biasa ya. 1 tambah 0,2 itu sama dengan 1,2 pangkat 1/2 ya. Akar itu adalah pangkat 1/2. Nah, ini sudah bisa dipandang sebagai deret, diselesaikan dengan menggunakan deret binomial ya. 1 tambah X pangkat N. Berarti kita masukkan dalam rumus binomial dengan X sama dengan 0,2 ya. Jadi sebagaimana persamaan sebelumnya bahwa ini analogi dengan 1 tambah X pangkat setengah ya. Nah, berarti dari sini bisa kita lihat bahwa yang bernilai X adalah 0,2 dan bernilai N adalah setengah. Nah, tinggal masukkan. Maka jika dimasukkan dalam deret binomial, kita masukkan nilai-nilainya ini. 1/2 kali 0,2 ya, X
Ini mengikuti pola deret binomial ya, berarti n-nya kita ganti dengan setengah, semua yang n diganti dengan setengah. Setengah kali setengah kurang 2, 0,2 ini nilai x-nya ya. Kemudian ini juga untuk nilai n-nya. Dan seterusnya hingga suku ke 1, 2, 3, 4 hingga suku ke 4. Berapa nilainya ya, hitung biasa saja ya. Jadi dihitung manual. 1 ini setengah kali 0,2 0,1, ini kita hitung manual 0,05, akhirnya didapatkan 1,10025. Jika kita PC kalkulator nilainya mendekati ini ya, walaupun tidak persis sama karena ini hanya kita menghitung sampai 4 suku pertama. Jadi nantinya kalau mau lebih akurat, lebih banyak suku yang diperhitungkan, itu akan mendekati dengan nilai hasil perhitungan alat hitung ya seperti itu. Jadi ini contoh penerapan deret binomial untuk menghitung nilai akar 1,2 ya. Cari yang sulit-sulit. Barangkali di antara kalian memang suka yang menantang ya, seperti ini caranya pada saat belajar fisika matematika 1. Cara mudahnya PC kalkulator, cara susahnya ya pakai deret binomial. Oke? Kita lanjut ke contoh berikutnya. Nah, ini hitung akar 0,8 dengan menggunakan deret binomial. Analogi dengan yang tadi ya, seperti apa sih caranya? Tentu saja ini juga harus dipecah menjadi persamaan yang analogi dengan binomial ya. Jadi ini berarti analogi dengan 1 dikurang x dipangkat 1/2 ya kan. Nah, sama dengan cara yang sama, masukkan ke dalam rumus binomial, kemudian x-nya adalah 0,2, kemudian n-nya sama dengan setengah, maka dapat dimasukkan ke persamaan binomial untuk tanda negatif yang di sini ya, mengikuti pola ini. Kita masukkan nilai n-nya setengah, kemudian nilai x-nya semua bernilai negatif. Ingat bahwa ketika dia berpangkat ganjil nilai negatif, berpangkat genap nilainya positif, sehingga diperoleh nilai sebagai berikut. Nah, ini kalau kita PC kalkulator juga sudah mendekati nilainya ini ya. Cuma karena hanya memperhitungkan 4 suku pertama, maka ini belum persis sama dengan hasil perhitungan kalkulator atau alat hitung lain. Gampang kan? Ya, sebenarnya gampang ya. Daripada menghitung akar 0,8 secara manual, tidak pendekatan ya. Manual dalam hal ini hitung biasa ya, akar 0,8 menghitung secara analitik. Tetapi kalau misalkan menggunakan kalkulator tentu lebih cepat. Nah, kita cara lain adalah dengan melakukan pendekatan seperti ini. Yang penting ingat pola dan bentuk umum deret binomial. Lanjut ya, saya rasa di sini cukup gampang. Kita lanjut lagi. Contoh 3, carilah deret untuk tangen min 1x jika ya. Jadi tangen min 1x itu inverse ya, tangen inverse x jika tentu saja turunan pertama dari tangen x itu adalah 1/1x pangkat 2 ya. Jadi kalau begitu ini itu tak lain adalah fx ya. Ini adalah fx, turunan dari f aksen x ya, f aksen x ya. Dia adalah f aksen x sama dengan d diturunkan pertama untuk inverse tangen x ya. Kita coba mensubstitusi nilai x sama dengan 0 ya. Fx sama dengan tangen inverse x, kita masukkan nilainya 0, tangen inverse 0 adalah 0.
Kemudian kita turunkan, ini turunannya ya, turunan pertamanya 1/1 tambah X kuadrat. Kita masukkan nolnya, 0, 1/1 tambah 0 kuadrat sama dengan 1. Nah, sebenarnya ya kalau kita teruskan lagi dengan cara manual ya, manual action, diturunkan lagi, ini kita akan mengalami kesulitan untuk menyelesaikan ini ya. Jadi kita coba menerapkan deret binomial. Nah, ini sebenarnya sudah memudahkan sesuatu yang sulit, karena yang tadi menyulitkan yang mudah ya. Tapi dicermati saja bahwa deret binomial itu penerapannya seperti ini ketika menemukan soal permasalahan yang mau dicari solusinya, seperti untuk menghitung atau menemukan deret tangen inverse X. Nah, seperti ini, jadi dibuat dalam bentuk pola yang sama ya. Jadi perhatikan ini ya, 1/1 tambah ya, 1/1 tambah X ya, X pangkat 1 ya sebenarnya ini ya, cuma kan kalau pangkat 1 nggak ditulis, ketika dia naik menjadi pembilang maka dia menjadi I kuadrat ini ya, 1 tambah X kuadrat, ketika dia naik jadi penyebut pangkatnya berubah tanda menjadi -1 ya kan. Maka ini juga bisa dibuat atau mengikuti pola 1 tambah X pangkat N. Nah, ya kan? Nah, berarti X-nya adalah X kuadrat, N-nya adalah -1. Nah, ini pola deret binomialnya ya. Kemudian kita masukkan untuk -1, N-nya ya, jadi N-nya kan sudah diketahui sama dengan -1, jadi kita substitusi N sama dengan -1 ya, N sama dengan -1 itu kita substitusi ke setiap suku yang ada N-nya ya, ke sini juga ada N-nya. Nah, maka diperoleh persamaan seperti ini, semua yang N diganti dengan -1, semua yang X diganti dengan X kuadrat, berarti di sini X kuadrat ya. Nah, di sini X kuadrat, semua yang bernilai X ya, karena mengikuti pola ini adalah X, berarti di sini yang bertindak sebagai X adalah X kuadrat, semua X diganti dengan X kuadrat, X-nya diganti dengan X kuadrat. Ini juga di suku ketiga X kuadrat. Kemudian ini juga ya, ini terlupa ya, silakan dilengkapi juga di catatannya. Berarti ini X kuadrat di pangkat 4 ya, X kuadrat pangkat 4. Lanjut. Berarti ya, dengan menuliskan ulang ya deret binomial, persamaan umum deret binomial, kita masukkan, ini yang tadi terulang ya. Nah, kita masukkan nilai-nilainya. Suku di sini itu tadi ibu tuliskan adalah X kuadrat pangkat 4 ya, X kuadrat pangkat 4. Oke. Lanjut, berarti 1 min X kuadrat ya, min X kuadrat ini karena belum tadi juga copy paste makanya ikut salah, ditambah 2/2 kali 1, ini difaktorialkan ya, faktorialnya faktorial 2 faktorial dipecah saja, X kuadrat menjadi X pangkat 4 kurang ini -1 kali kali 1 kali berapa ini,
Ini kan 3 kali diperkalikan negatif, otomatis dia juga bernilai negatif, makanya saya negatif 6 ya, negatif 6. 3 kali 2 ini menguraikan saja 3 faktorial. Kemudian ini untuk suku keempat, ini dikalikan ke dia sebenarnya negatif diperkalikan sebanyak 4 kali atau bernilai positif 24 ya, jadi sini tandanya positif. Kemudian menguraikan 4 faktorialnya, 4 kali 3 kali 2 kali 1 ya, kita sederhanakan, 2 nya tewas. Kemudian 3 kali 2 6 juga tewas di sini. Kemudian 4 kali 2 8 ya. 24 bagi 8 3 ya. 3 ya. 24 bagi 8. 24 bagi 8 3. Kemudian 3-nya juga tewas di sini ya. Jadinya X pangkat 8. Sehingga diperoleh bahwa turunan pertama dari fungsi tadi adalah f aksen x 1 tambah x kuadrat pangkat min 1. Turunan pertama di sini adalah 1 kurang x kuadrat tambah ini x pangkat 4, ini x kuadrat tambah x pangkat 4 tambah, oh iya ada yang salah berarti di sini. Ini 1 2 3 4 5 suku ya, 1 2 3 4. Nah berarti ada yang miss di sini, harusnya tambah x pangkat 4 ya dikurang x pangkat 6. Oke, berarti ini kan negatif ya, negatif 6 x pangkat 6. 1 kurang x kuadrat tambah 4 tambah 4 tambah x pangkat 4 kurang x pangkat 6, berarti ini ditambah lagi, tambah x pangkat 8. F aksen diganti dengan x nya diganti dengan 0, maka ini jadi 0, jadi 0, jadi 0, nilainya adalah 1. Selanjutnya ini sama ya, ini ada karena copy paste dari atas, juga ada miss ini ya. Berarti di sini adalah ditambah 4x kuadrat kurang x pangkat 6 ditambah x pangkat 8 ya, min 2x ya, satu itu turunannya 0, ini turunannya min 2x, kemudian ini turunannya pangkat 4 ya, sorry ini x pangkat 4, x pangkat 4, berarti jadi 4x pangkat 3 dikurang 6x pangkat 5 ditambah 8x pangkat 7. Ketika diganti x nya dengan 0, maka nilai f turunan keduanya adalah 0. Lanjut, kemudian diturunkan ketiga kalinya, kita turunkan minus 2x jadi minus 2, 4x pangkat 3 jadi minus jadi positif 12x kuadrat, kemudian turunannya minus 6x pangkat 5 menjadi min 30x pangkat 4, turunan dari 8x pangkat 7 menjadi 56x pangkat 6. Ketika diganti x nya dengan 0, fx 0 nya sama, x nya sama dengan 0, maka substitusi ke sini, maka nilai f turunan ketiganya sama dengan minus 2. Next, dilanjutkan dengan turunan keempatnya ya, dengan cara yang sama kita turunkan lagi, turunan ketiga tadi diturunkan menjadi turunan keempatnya, diberikan nilai seperti ini ya, persamaan seperti ini, dan ketika diganti x nya dengan 0 maka nilainya juga 0. Selanjutnya turunan kelima, berarti persamaan ini yang kita turunkan ya, berarti dapat ini diturunkan 24, turunkan menjadi 360x kuadrat, dan ini juga kita turunkan menjadi 1344x pangkat 3 minus
dan seterusnya. Maka ketika diganti X-nya dengan 0, maka diperoleh nilai 24. Nah, kita substitusi ke fungsi tadi yang ingin kita cari deret binomialnya, yaitu tangen inverse X sama dengan 0 ya di turunan pertamanya, ditambah di F0-nya ya tadi, tambah 1 kali X, turunan pertamanya adalah 1, kemudian turunan keduanya tadi 0, turunan ketiganya tadi minus 2, turunan keempatnya ini ya 0, kemudian turunan kelimanya adalah 24. Selanjutnya dengan berdasarkan deret Maclaurin ya, jadi ini kita bisa lihat dengan menguraikan saja ini mengikuti pola ini, maka kita hitung ini ya, sehingga diperoleh tangen min 1X sama dengan 0 ditambah X kurang X pangkat 3 per 3 ditambah X pangkat 5 per 5. Jadi caranya seperti apa? Berarti yang dikali 0 itu sudah kita coret aja biar tidak mengganggu. Kemudian ini adalah nilainya adalah X ya, ini adalah X. Kemudian yang ini ya, yang ini minus 2 ya, minus 2 per 3 kali 2 kali 1 ya, jika kita uraikan faktorialnya. Maka di sini minus 2 dengan 2 tinggal minus 1 di atas, sehingga diperoleh X pangkat 3 per 3 ya, karena sudah diuraikan faktorialnya di sini. Kemudian untuk suku ini sama ya, dengan cara yang sama 24 kita uraikan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 1 kali 2 kali 3 4, 2 kali 3 6, 6 kali 4 24. Berarti ini dengan ini tewas, berarti tinggal 5. Maka diperoleh sini sama dengan X pangkat 5 per 5. Selanjutnya ini adalah tugas kalian ya, tugas mandiri. Video ini bisa kalian putar lagi jika ada yang kurang dipaham untuk menyelesaikan soal ini ya. Ini tidak ada X-nya ya. Jadi kalau misalkan kita disuruh mencari deret IX, tapi diberikan fungsi IX-nya seperti ini ya. Nah, tentu saja kalian bawa dalam bentuk deret binomial ya. Jadi kalau misalkan berarti ganti ini menjadi F sama dengan E pangkat min X ya. Jadi gimana caranya, silahkan dikerjakan sebagai tugas. Kemudian tugas nomor 2 ya, carilah 3 suku pertama ya, 3 suku pertama dari deret E pangkat X kali ln 1 tambah X jika diberikan persamaan bahwa ln 1 tambah X sama dengan X kurang X kuadrat per 2 tambah X pangkat 3 per 3 dikurang X pangkat 4 per 4 ya. Sementara nilai E pangkat X nya kan sudah ada di nomor 1 ya. Nah, jadi silahkan dikerjakan secara mandiri tugas untuk materi deret binomial. Next, lanjut lagi kita ke deret Fourier ya. Jadi setelah membahas soal latihan tadi, soal jawab deret binomial, lanjut kita mencoba melihat contoh soal untuk deret Fourier. Nah, langsung saja contoh karena pertemuan lalu juga dasar teorinya sudah diberikan. Misalkan diberikan soal seperti ini. Tentukan deret Fourier dari suatu fungsi berikut dalam bentuk deret kompleks. Nah, jadi misalkan diminta ini dalam bentuk deret kompleks. Nah, fx yang sesungguhnya ini adalah merupakan fungsi ya, merupakan fungsi
Kemudian fx di mana dia bernilai 1 apabila daerah integralnya x kurang dari 0 lebih besar daripada min pi. Kemudian fx bernilai 0 ketika x kurang dari pi dan lebih besar dari 0. Nah, diingatkan lagi persamaan umum dari fungsi deret Fourier diberikan sebagai berikut, bahwa fx sama dengan C0 ditambah sigma dari nilai tak minus tak berhingga sampai positif berhingga batasnya Cn E pangkat INX. Nah, di mana koefisien Fourier C0-nya itu diberikan sebagai berikut, yaitu 1/2 pi integral dari minus pi sampai pi fx dx ya. Jadi ini penurunannya. Untuk memperoleh nilai ini bisa buka-buka lagi buku untuk buku Boas ya, Marie Boas ya. Kemudian Cn-nya, Cn sama dengan 1/2 pi integral dari minus pi sampai pi fx E pangkat min INX ya. Jadi ini perlu diingat karena ini kita akan gunakan dalam memecahkan persoalan yang berhubungan dengan deret Fourier ya, untuk mencari deret Fourier dari suatu fungsi. Yang pertama dilakukan untuk menyelesaikan persamaan ini ya, untuk menyelesaikan persamaan ini adalah dengan menghitung C0-nya ya, atau menentukan C0-nya. Kita tulis ulang persamaan C0 tak lain adalah 1/2 pi integral dari min pi sampai pi fx dx. Kemudian kita pecah atau kita uraikan dari persamaan ini, batas integralnya kita ini 0 ya, ini 0 sebenarnya, ibu salah tulis, ini adalah 0. 1/2 pi min pi sampai dengan 0 1 dx ya. Dari mana ya? Dari sini. Ketika batas integrasinya dari min pi sampai dengan 0, maka fungsinya, nilai fungsi fx-nya adalah 1. Ditambah integral dari 0 sampai pi ya, dari 0 sampai pi, maka nilai fx-nya adalah 0 ya. Sehingga dapat dituliskan C0-nya, kita hitung bahwa ini itu sudah bernilai 0 ya. Jadi kita abaikan yang sudah bernilai 0. Maka C0-nya dapat dihitung bahwa C0 sama dengan 1/2 pi integral dari min pi sampai dengan 0 1 dx sama dengan kita integralkan 1 adalah x, maka 1/2 pi x batas dari min pi sampai 0. Kemudian hitung biasa dengan mensubstitusi min pi, mensubstitusi 0, maka 1/2 pi 0 dikurang min dikurang min pi ya. Jadi ini jadi positif jadinya, jadi pi ya. Jadi ini ada balas kurungnya, sehingga diperoleh pi sama dengan C0-nya ya. Ini C0-nya sama dengan pi per 2 pi. Nah, pi-nya tewas menjadi nilainya 1/2 ya. Jadi C0-nya sudah kita dapatkan sama dengan 1/2. Selanjutnya langkah kedua adalah dengan menentukan Cn ya. Kita tulis ulang dulu persamaannya. Cn sama dengan 1/2 pi dari min pi sampai pi fx E pangkat min INX dx ya. Jadi integral itu tidak komplit ini kalau belum ada dx-nya. Next, kita uraikan dengan cara yang sama ya, dari min pi sampai dengan 0. Fx-nya sama dengan 1 untuk batas integral min pi sama dengan 0. Kemudian fungsinya ya, ininya ya, kita tulis E pangkat min INX dx. Kemudian di suku kedua juga demikian, untuk batas integrasi 0 sampai pi ini, maka fx-nya sama dengan 0, kita substitusi di sini. Kemudian kita tulis E pangkat min INX dx. Sehingga dapat dituliskan bahwa berarti ini nilainya adalah 0 ya.
0, sehingga dapat dihitung bahwa Cn sama dengan 1/2 pi min pi sampai dengan 0 E pangkat min Ins dx. Itu kita integralkan ya. Jadi integralnya daripada ini adalah 1 per I pangkat N, koefisien daripada X nya menjadi I pangkat N, E pangkat Ins. Batasnya, batas integralnya dari pi sampai dengan 0. Sehingga diperoleh bahwa tinggal mensubstitusi nilainya ya. Ya ini dulu ya. Jadi min 1 ya. Ini maksudnya diperkalikan min 1 kali 2 pi in ya. 1 kurang E pangkat min X ya. Ketika ini disubstitusi masuk ya. Kita disubstitusi masuk. Kalau misalkan disubstitusi min pi, ini disubstitusi dengan 0 ya, disubstitusi dengan 0, ini pangkat 0, semua bilangan berpangkat 0 adalah 1 ya. Kemudian ketika disubstitusi dengan min pi, berarti n nya di sini kita ganti, bukan x nya ya, x nya di sini kita ganti dengan pi, berarti di sini bukan n ya. Di sini adalah n. Yang diganti adalah x nya, bukan pi nya ya. Ini juga yang diganti adalah x nya adalah pi ya. Oke. Jadi min 1/2 pi in 1 kurang 2 E pangkat min I pi n ya. Nah, kemudian boleh ditulis dalam bentuk seperti ini. Misalnya kita mau balik ya, berarti negatifnya ini sama, ini sama ya sebenarnya. Kalau kita putar negatifnya, maka di dalam ini menjadi E pangkat min I pi n dikurangi dengan 1. Nah, inilah adalah nilai Cn. Selanjutnya ya, Cn-nya sudah kita dapat 1/2 pi in E pangkat INP kurang 1 sama dengan 1/2 pi n Fn, dimana Fn itu adalah E pangkat INP kurang 1. Jadi kita mendefinisikan Fn nya sebagai berikut ya. Nah, kemudian ini tak lain kita uraikan dalam bentuk trigonometri ya, cos NP tambah I ya. Jadi penguraian dalam geometrinya ya. Mengapa dalam bentuk trigonometri? Bukan geometri. Karena dalam memasukkan nilai-nilai n, maka akan lebih mudah untuk menggunakannya ya. Jadi kalau memasukkan nilai n, maka lebih mudah. Maka ini kita pecah menjadi, kita tulis dalam bentuk trigonometrinya, yang tak lain adalah cosinus NP ditambah I sinus NP dikurang 1 ya. Ini adalah nilai untuk Fn, bentuk lain dari Fn untuk E pangkat INP dikurang 1, bentuk trigonometrinya. Nah, selanjutnya ini ya, jika kita melihat persamaan Fourier itu ceritanya begini. Jadi tadi itu fx ya, sebagaimana tadi fx itu sama dengan, kita tulis ulang pertamaan di awal, C0 ditambah sigma minus tab berhingga sampai positif tab berhingga, kemudian Cn dikali E pangkat apa? Masih ingat tadi? INX, betul. INX. Nah, di sini fungsi dari ini adalah merupakan fungsi dari deret Fourier. Nah, Cn-nya ini sebenarnya memiliki dua nilai ya. Dia memiliki dua nilai, yaitu nilai negatif dan nilai positif. Ya.
Nah, mengapa? Karena batas integrasi di sini itu dari min tak berhingga sampai dengan min tak berhingga sampai dengan positif tak berhingga. Jadi penentuan nilai n-nya untuk di bagian ini dipisahkan ya. Penentuan nilai n-nya untuk positif dan negatif. Nah, sekarang kita mulai untuk n sama dengan positif. Nah, kita buat tabel saja dari persamaan ini ya. Persamaan ini kita mulai kolom pertama adalah nilai n, kemudian kolom kedua adalah cosinus NP tambah I sinus NP dikurang 1. Kemudian kolom ketiga adalah min 1 dan kolom keempat adalah Fn-nya. Nah, kita mulai dengan 1 ya, kita substitusi nilai n sama dengan 1 ke sini. Cos 1pi, cos pi itu cosinus pi ya. Cosinus pi itu adalah min 1. Jadi jadinya min 1. Ditambah I sinus NP. Kemudian di sini sinus NP sama dengan 0 asalkan n-nya ini merupakan bilangan bulat berapapun ya. Kalau dia bilangan bulat berapapun, maka sinus NP-nya di sini sama dengan 0. Kemudian min 1, maka Fn-nya sama dengan minus 2 ya. Minus 1 tambah minus 2, minus 1 tambah minus 1 jadi minus 2. Ketika n-nya sama dengan 2 misalkan, berarti cosinus NP berarti 2pi ya. 2pi itu dia menjadi positif ya, positif 1 ditambah dengan 0. Lagi-lagi bahwa jika di sini bilangan bulat, sinusnya tetap bernilai 0. Kemudian ini min 1, maka positif 1 dengan minus 1 jadinya 0. N sama dengan 3 ya. Jadi N sama dengan 3, N-nya itu sama dengan N-nya sama dengan masukkan 3N, 3pi ya. 3pi dia kembali bernilai negatif 1 ditambah 0 sinusnya min 1, kemudian min 1 dengan min 1 jadi min 2 sehingga positif 1 untuk yang keempat ya, yang keempat. Untuk n sama dengan 4, kembali lagi bahwa 4 kali pi itu cosinus 4 kali pi adalah positif 1, kemudian sinusnya adalah 0, sehingga di sini menjadi min 1 ya, min 1 di sini dan Fn-nya sama dengan 0. Selanjutnya jadi berdasarkan taksiran kita, bukan taksiran ya, setelah mensubstitusi mulai dari n mulai dari positif 1 sampai dengan 4, maka kita bisa memperoleh hasil bahwa untuk n ganjil Fn-nya sama dengan minus 2 ya. Minus 2-nya yang mana ya? Ini minus 2. Ini ya minus 2. Jadi n-nya ganjil 1 3. Nah, maka di sini nilainya adalah minus 2 ya. Maka dituliskan di sini. Nah, untuk n genap ya, tentu saja nilainya 0. Sehingga F positif n sama dengan E pangkat min nx ya, pakai ini ya, dari persamaan ini kurang 1, dia akan bernilai minus 2 pada saat Fn-nya sama dengan minus 2, kemudian Fn-nya sama dengan 0 ya, sehingga Cn plusnya kita substitusi di sini ya. Nah, kita substitusi di sini 1/2pi in ya, 1/2pi in di sini ada i-nya ya. 1/2pi in masukkan nilai Fn-nya sama dengan minus 2 sama dengan minus 1/pi in ya, minus 2-nya dengan 2-nya di sini tewas, kemudian tanda minusnya ini untuk ganjil ya, karena tadi ketika dia dapat min 2 ketika n-nya sama dengan 1, 3 ya. Jadi sudah kelihatan polanya walaupun masih dalam 4 suku. Sehingga Cn-nya, Cn plusnya menjadi minus 1/2pi in untuk n sama dengan ganjil. Nah, langkah selanjutnya adalah dengan cara yang sama. Ini lagi tadi ada yang kurang ya, karena ini copy paste.
ya. Nah, untuk n negatif kita lakukan dengan cara yang sama, tentu saja dengan memilih n-nya bernilai negatif dari min 1, min 2, min 3, min 4, maka akan diperoleh fn-nya sebagai berikut. Nah, untuk n ganjil ya kita substitusi minus 2 pada saat n ganjil, kemudian 0 juga pada saat n genap. Sehingga Cn plus Cn minusnya kita substitusi ke sini mengikuti ini ya. Kemudian minus seperti IN untuk n sama dengan ganjil. Ya, caranya persis sama. Nah, bagaimana sekarang menentukan deretnya sesuai dengan yang diminta soal? Kita tulis ulang untuk C0 sama dengan 1/2, kemudian Cn plusnya min 1 PIN, kemudian Cn minusnya juga sudah kita cari bareng-bareng tadi. Maka kita tuliskan fungsinya deret Fourier-nya ya. Maksudnya deret Fourier-nya fx sama dengan 1/2 tambah sigma min tak berhingga sampai positif berhingga CNE pangkat positif INX sama dengan, berarti di sini diuraikan untuk bernilai negatif dan positif ya. Jadi berarti di sini positif maksudnya pada saat dia positif dan pada saat dia negatif ya. Jadi selanjutnya fx sama dengan 1/2 ditambah ya, yang kita substitusi tadi nilai Cn-nya di sini untuk Cn yang positif, kemudian ini untuk yang Cn negatif, kemudian ini untuk n ganjilnya kita sederhanakan. Oke, sorry, Ibu salah ketik di sini. Berarti ini bukan n plus sebenarnya yang karena melihat bahwa yang di dalam adalah n, berarti dari sini itu yang dikeluarin adalah i kali p ya, i kali p ya. Ini juga kan ada faktor i kali p nya, ada variabel i kali p nya. Kemudian kita masukkan ya, fx sama dengan setengah dikurang 1/i p ya. Jadi kita menggunakan tadi deret e pangkat ix per 1 ditambah e pangkat 3 ix per 3 ditambah e pangkat 3 ix per 5 ya. Ini untuk yang positifnya ya. Ditambah dengan untuk yang negatifnya, berarti yang di bawah ini minus ya, jadi pangkatnya juga minus. Nah, ini kita mau ubah dalam fungsi trigonometri. Caranya bagaimana? Tentu saja dengan menggabungkan membuat kita memanipulasinya untuk membentuk fungsi yang ke arah trigonometri. Sehingga fx sama dengan 1/2 dikurang 1/ip, jadi e pangkat ix dikurang ya, e pangkat ix kurang e pangkat min ix ya, karena ini itu bernilai negatif kan, ketika digabungkan dengan ini dengan ini ya, variabel yang sama, maka diperoleh seperti ini. Oke. Kemudian suku berikutnya adalah ini ya, berarti kita menjumlahkan yang ini dengan yang ini ya, berarti dia pangkat 3 ya, pangkat 3 ya. Jadi dia minus ya, minus. Kemudian dan seterusnya untuk e pangkat di sini 5 ya, mengikuti pola gitu ya, mengikuti polanya. Sehingga kita manipulasi jika ini mau menjadi 2i ya, jika ini menjadi 2i, i-nya dimasukkan ya, masukkan, jadi i-nya di sini kita masukkan ke sini buat 1i 3i, di sini
Jika ini mau kita bawa menjadi 2i, berarti di sini harus ada pembilang 2 ya. Jadi untuk kembali seperti ini. Ini dimanipulasi sehingga dia akan membentuk trigonometrinya ya, fungsi trigonometrinya. Dengan cara yang sama juga kita lakukan di sini. Kalau ini kan 3i ya, dimasukkan ini 3i biar dia ini di sini berbentuk 2i, berarti di atas juga 2 ya, 2. Nah, jadi jangan lupa bahwa ada angka 3 di sini, ada angka 2 di sini ya. Selanjutnya kita tulis ulang fx-nya sama dengan 1/2 kurang 2pi, sudah sederhanakan. Pangkat 2-nya tadi udah habis ya, jadi tinggal 1 sebenarnya. 2 kali 2/2 tinggal 1. Kemudian tadi dikeluarin 2-nya ya, bukan dihabiskan, sebenarnya dikeluarin 2-nya di sini. Tadi kan di sini seperti di sini menjadi 2, ini keluarin juga 2-nya, ada angka 1-nya tadi perkaliannya, ini juga ada angka 3-nya, sehingga dapat dituliskan menjadi 1/2 kurang 2. Keluarin ya, keluarin lagi nya ke sini, 2/i kali pi sinus x per 1 ya, 1 sinus 3x per 3 ya. Jadi ini sebenarnya kalau dilanjutkan suku berikutnya dia akan menjadi sinus 5x per 5 ya. Ini 3-nya tetap ada. Kemudian 2-nya itu kan ya. Jadi ingat lagi bahwa ini ya, sinus x sama dengan pangkat ix dikurang pangkat min ix per 2i. Nah, jadi yang formula ini ya kita bawa menjadi sinus x. Formula ini juga kita bawa dalam sinus 3x ya, mengikuti polanya. Oke, saya kira itu deret Fourier yang diperoleh. Mau bilangan kompleksnya seperti ini, mau dalam bentuk kompleks seperti ini, dan mau dalam bentuk trigonometris seperti ini, sesuai dengan permintaan soal. Tapi di sini langsung ditunjukkan gimana kalau jadi kompleks seperti ini dan bagaimana kalau trigonometris seperti ini. Baik, satu saja tugas untuk deret Fourier, yaitu tentukan deret Fourier dari fungsi berikut ya. Jadi diberikan fungsi sebagai berikut, tentu saja dengan mengikuti cara atau pola tadi, langkah-langkah yang telah tadi Ibu bahas di depan. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat belajar, sehat selalu untuk semua. Saya akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.